Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Setelah Nabi memulai dakwahnya, yang pertama yang beriman adalah Khadijah dari kalangan wanita, kemudian Ali bin Abi Thalib dari kalangan anak-anak, Zaid bin Haritha dari kalangan budak hamba sahaya, Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan laki-laki merdeka. Nabi SAW memulai dari orang yang terdekat beliau. Pertama dari dalam rumah beliau, Khadijah, Ali, Zaid ini berada dalam rumah beliau, di dalam lingkungan rumah beliau. Kemudian Abu Bakar adalah sahabat Nabi SAW yang digelari As-Siddiq, yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW tanpa ada keraguan sedikit pun. Kemudian kita sudah jelaskan kemarin, dari tangannya Abu Bakar As-Siddiq beliau mengislamkan 5 orang yang sangat berpengaruh nantinya dalam tersebarnya dakwah Islam. Nah, orang-orang yang pertama kali beriman ini, yang ke-8 orang, 9 termasuk Khadijah, mereka adalah orang yang as-sabiqun, orang yang mendapat gelar as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama dan terdepan dalam memeluk agama Islam. Mereka mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kelebihan dan keutamaan mereka, keutamaan bagi para pemeluk Islam di pemula pada awal-awalnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Taubah, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. As-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang terdepan, orang-orang yang terdepan, orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam dari muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Nah, dari kelima orang yang diislamkan oleh Abu Bakar ini, kemudian berbondong-bondong pemuka-pemuka Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, ini orang-orang yang terpandang di bangsa Quraisy Arab pada saat itu, berbondong-bondong masuk Islam. Siapa-siapa aja mereka? Abu Ubaidah bin Jarrah yang digelari Amin hadil ummah. Kemudian Abu Salamah ini adalah sepupu Nabi SAW. Uminya Abu Salamah adalah Barrah binti Abdul Muttalib, bibinya Nabi SAW. Abu Salamah juga adalah saudara sesusuan Nabi SAW. Abu Salamah orang yang termasuk awal-awal meninggal dalam agama Islam, dan istrinya dinikahi oleh Nabi SAW menjadi Ummul Mukminin, yaitu Ummu Salamah. Kemudian berikutnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Sahabat ini sangat beruntung sekali. Kenapa? Karena rumahnya dijadikan markas dakwah oleh Nabi SAW, tempat berkumpul Nabi bersama para sahabat-sahabatnya untuk mengajarkan Islam secara diam-diam. Kemudian yang berikutnya masuk agama Islam dari kalangan orang-orang elit Quraisy adalah Uthman bin Mad'un. Dia adalah saudaranya Nabi SAW, satu susu. Beliau adalah orang yang selama zaman jahiliyah tidak pernah meminum khamr, tidak pernah minum minuman keras. Kemudian masuk Islam berikutnya adalah Ubaidah ibn Harith. Dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Nabi SAW. Beliau masuk Islam sebelum Nabi memasuki rumah Arqam bin Arqam. Kemudian berikutnya adalah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini adalah sepupunya Umar bin Khattab. Sa'id bin Zaid juga suami dari saudari Umar bin Khattab, yaitu Fatimah bin Khattab.
yang salah satu nanti cikal bakal penyebab Umar bin Khattab mau masuk Islam dalam satu riwayat. Kemudian Asma wa Aisyah, masuk Islam. Asma wa Aisyah adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah saat itu masih kecil. Kemudian Asma saat itu adalah istrinya Zubair bin Awam. Ingat siapa Zubair bin Awam? Ya, hawari Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya adalah Khabbab bin Arth. Kemudian Abdullah bin Mas'ud. Kita tahu siapa Abdullah bin Mas'ud, orang yang sangat familiar ketika tafsir atau hadis selalu ada nama Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Umair bin Abi Waqqas, saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Mas'ud ibn al-Qarri. Mas'ud ibn al-Qarri dijuluki adalah Qarrah karena mereka adalah terkenal dengan kabilah yang pemanah, kaum pemanah. Ya, terkenal pintar memanah dan cekatan dalam memanah. Kemudian berikutnya masuk Islam Ja'far bin Abi Thalib. Ya, Ja'far bin Abi Thalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berserta istrinya Zaujatuhu. Nanti istrinya Ja'far ini setelah Ja'far meninggal akan dinikahi oleh sahabat-sahabat yang besar, Abu Bakar, Umar, Utsman gitu. Kemudian berikutnya adalah Ayyash dan istrinya. Kemudian Khunais, Amir bin Rabi'ah, Abdullah bin Jahash dan saudaranya yaitu Abu Ahmad. Kemudian Hatib bin Harith dan istrinya. Kemudian Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini adalah budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian berikutnya Khalid bin Sa'ad bin Ibn al-As. Berikutnya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir kita tahu nanti ceritanya Ummu Ammar ketika diazab, ya, satu keluarga, ya, semua keluarganya meninggal kecuali Ammar bin Yasir. Kemudian Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi digelari Ar-Rumi adalah orang Romawi karena pernah ditangkap dan dijadikan budak di bangsa Romawi. Nah, itu adalah jumlah para sahabat yang memeluk agama Islam pada setelah masuknya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dengan jumlah yang besar ini dan orang-orang ini orang-orang yang berpengaruh dalam dan orang-orang yang punya kedudukan dalam kaumnya. Namun Allah belum mengizinkan nabinya untuk berdakwah secara terang-terangan. Masih berdakwah secara diam-diam selama 3 tahun. Walaupun jumlah pengikut sudah 40 lebih orang, dan 40 orang ini adalah orang-orang yang berpengaruh di kaumnya, tapi Allah belum mengizinkan untuk nabinya berdakwah secara terang-terangan. Jadi pada saat itu dakwah masih diam-diam. Jadi seorang anak menyembunyikan keislamannya, keimanannya dari orang tuanya. Seorang suami menyembunyikan keislamannya dari istrinya. Seorang istri menyembunyikan keislamannya dari suaminya. Begitu. Nah, jadi dalam jumlah ini belum cukup untuk menepis gangguan, perlawanan, siksaan yang akan didapatkan dari orang-orang kafir apabila Nabi berdakwah secara terang-terangan dalam pengikutnya, dalam jumlah pengikut kurang lebih 40 orang ini. Jumlah ini tidak akan mampu untuk menangkal nanti siksaan, perlawanan, penentangan dari kaum Quraisy. Dan Allah belum izinkan karena kalau mereka terang-terangan otomatis akan mendapatkan perlawanan dari keluarganya dan masyarakatnya, dan Allah tidak ingin memberatkan mereka karena Allah tahu belum saatnya mereka siap untuk itu. Belum saatnya mereka siap baik mental ataupun
yang aspek lainnya. Ya, walaupun jumlahnya sudah besar, tapi Allah belum mengizinkan nabinya untuk berdakwah secara terang-terangan. Setelah masuknya Hamzah dan Umar, di sini mulailah dakwah secara terang-terangan. Allah mengizinkan nabinya untuk berdakwah secara terang-terangan. Allah memerintahkan nabinya dalam surah Al-Hijr, fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Ya, fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Allah memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Hamzah dan Umar, kenapa? Apa pengaruhnya? Pengaruhnya besar. Kenapa? Karena dua orang ini adalah orang-orang yang paling ditakuti, disegani di saat itu. Tidak ada yang berani berselisih dengan kedua orang ini. Ada satu lagi, yaitu Abu Jahal, ya, namanya Umar. Jadi Nabi SAW berdoa saat itu, ya Allah, Allahumma ayyidil Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini, pondasi Islam ini dengan salah satu Umar. Maksudnya Umar bin Khattab. Yang kedua Umar bin Hisham, yang digelari dengan Abul Hakam, yang nantinya karena dia tidak memeluk agama Islam, dia terkenal dengan Abu Jahal. Ya, Abu Jahal adalah kebalikan dari Abul Hakam. Kalau Abul Hakam adalah orang yang penuh hikmah, orang yang cerdas, tetapi Nabi menggelari dia dengan Abu Jahal, orang yang bodoh. Ya, tidak ada gunanya kepintaran kalau dia tidak bisa mencerna dan masuk ke agama Islam. Ya, jadi Allah memerintahkan nabinya untuk berdakwah secara terang-terangan. Allah juga memerintahkan nabinya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluargamu mulai dari yang terdekat. Ya. Kemudian setelah Allah memerintahkan nabinya untuk memberi peringatan kepada kaum keluarga dan kerabatnya, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan wahai nabi, berikanlah peringatan kepada keluarga dan sanak masyarakatmu. Nah, dari itu Nabi langsung bergegas naik ke Bukit Safa, kemudian berteriak memanggil, wahai kaum musyrikin, memanggil dengan suara yang keras. Ya, suaranya itu Allah takdirkan sampai ke semua orang di Mekah pada saat itu. Kemudian semua orang berdatangan menuju ke asal suara itu, sampai lapangan atau tempat datar Gunung Safa itu penuh oleh manusia. Nah, kemudian setelah manusia itu datang berkumpul di bawah Bukit Safa, Nabi SAW muncul di atas Bukit Safa. Kemudian beliau bersabda, ya ma'syara Quraisy, wahai Arab Quraisy, wahai kaum Quraisy, apakah kalian percaya jika aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik gunung itu ada para penunggang tentara, penunggang kuda yang sedang datang untuk menyerang kalian, untuk membunuh kalian, berperang menyerang kalian. Apakah kalian akan percaya jika aku mengabarkan hal itu? Mereka berkata, ya, kami percaya kepadamu. Nabi melanjutkan, inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid anqidhu anfusakum minan nar. Kalau begitu, karena kalian percaya apa yang saya akan katakan, maka dengarkan. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai untuk memperingatkan kalian dari azab yang pedih. Anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Nah, di sini Nabi di atas Gunung Safa
mengabarkan kepada kaum Quraisy pada saat itu bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk memperingatkan mereka dari azab Allah, untuk mengajarkan mereka perintah dan syariat Allah. Ya, setelah mendengar itu, majulah Abu Lahab. Dia berkata, tabban laka sa'iral yaum, celaka bagimu wahai Muhammad sepanjang hari. Ama da'utana illa lihada, kau memanggil kami hanya untuk menyampaikan hal ini. Celaka bagimu wahai Muhammad seumur hari, sepanjang hari. Kemudian karena perkataan Abu Lahab ini, Allah menurunkan surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab, celaka bagi Abu Lahab. Ma aguna anhu maluhu wa ma kasab, tidak bisa memberikan pertolongan bagi Abu Lahab harta dan kedudukannya, pangkatnya di masyarakat. Sayasla naran dzata lahab, di hari kiamat dia akan masuk neraka yang lahab, yang bergejolak kalau nggak salah. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan di dalam neraka juga dan istrinya Abu Lahab juga akan masuk di dalam neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, istrinya Abu Lahab juga yang hammalatal hatab, yang membawa kayu-kayu kering, yang berduri, ya, yang menaruh duri atau kotoran atau sesuatu yang tajam di jalan-jalan di mana jalan itu dilalui oleh Nabi SAW menuju dari rumahnya ke masjid. Nah, dikabarkan bahwa karena istri Abu Lahab juga ikut andil dalam melukai Nabi SAW, menghalangi dakwah Nabi, maka istrinya pun ikut masuk neraka. Fi jidiha hablum min masad, ya, fi jidiha, di dalam ininya kalau nggak salah lehernya itu nanti di hari kiamat ada tali dari neraka bagi istrinya Abu Lahab. Nah, jadi itu adalah tanda awal berakhirnya masa dakwah Nabi secara diam-diam. Dakwah Nabi secara diam-diam itu selama 3 tahun dan diakhiri dengan masuknya Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Umar bin Khattab. Nah, setelah 2 orang sahabat yang mulia ini yang sangat disegani dan ditakuti oleh kaum Quraisy masuk agama Islam, maka para pemeluk agama Islam pada saat itu semakin pede, semakin optimis, semakin tidak takut, semakin kuat. Mereka merasa semakin kuat. Gimana kisah Islamnya Hamzah? Jadi Hamzah adalah terkenal pemuda yang tangguh, kekar, dan berwibawa dan dihormati dari keluarga yang sangat dihormati, dari keluarga Nabi SAW. Ya, dia pada suatu saat pulang dari berburu. Jadi beliau itu suka berburu, ya, pulang pada saat itu dari perburuan. Nah, dikabarkan oleh salah seorang, dia mengatakan bahwa wahai Hamzah, lihat Abu Jahal, dia mencaci maki anak saudaramu yaitu Muhammad. Ya, saat itu Nabi berada di masjid. Datanglah Abu Jahal mencaci maki Nabi SAW sampai Nabi SAW sakit dan tersinggung dengan perkataan Abu Jahal. Dia ngumpat, dia mencaci maki dan habis-habisan. Nah, ini terjadi setelah Nabi menjelaskan bahwa beliau adalah
seorang nabi. Ini terjadi setelah Nabi berdakwah secara terang-terangan. Semua orang Mekah sudah tahu bahwa Nabi menobatkan dirinya sebagai nabi dan rasul. Nah, mulailah perlawanan dari orang Quraisy, mulailah siksaan, mulailah cobaan, siksaan dari orang-orang Quraisy silih berganti. Jadi Abu Jahal datang langsung menemui Nabi SAW. Saat itu Nabi sedang berada di Masjidil Haram. Abu Jahal mengumpat, mencaci maki Nabi dengan semua hal yang Nabi tidak sukai. Kejadian itu dilihat oleh salah seorang. Nah, kemudian orang itu melaporkannya ke Hamzah. Hamzah adalah paman Nabi yang sangat disegani. Kemudian saat dilaporkan kepada Hamzah, orang itu berkata, "Wahai Hamzah, lihat, anak saudaramu tadi dicaci maki habis-habisan oleh Abu Jahal." Hamzah langsung datang mencari Abu Jahal. Hamzah menemukan Abu Jahal sedang berada di majelis tongkrongan orang-orang pembesar Quraisy di dekat Masjid Haram. Hamzah tanpa kata-kata langsung memukul kepala Abu Jahal dengan busur panahnya itu sampai berdarah. Hamzah berkata, wahai Umar, wahai Abul Hakam. Namanya kan Abul Hakam, julukannya itu Abul Hakam. Nama aslinya Umar bin Hisham. Wahai Abul Hakam. Ya, sebelum digelari Abu Jahal, sebelum terkenal dengan kata nama Abu Jahal. Wahai Abul Hakam, kenapa kau mencaci maki anak keponakanku? Kenapa kau mencaci maki keponakanku? Sedangkan aku beriman kepada apa yang dikatakan. Jadi apa yang dikatakan oleh Muhammad, saya ikut mengatakan juga. Apapun yang dipercaya oleh Muhammad, saya percaya. Apapun yang dilakukan oleh Muhammad, saya lakukan. Jika Muhammad mengatakan ini, saya juga mengatakan itu. Jadi kamu jangan coba-coba menyakiti Muhammad sedangkan aku adalah pengikutnya, sedangkan aku masih hidup. Jangan kau coba-coba menyakiti dia. Kalau kamu berani, maju. Kalau kamu tidak terima, silakan 1 lawan 1. Nah, orang-orang Quraisy yang di sampingnya Abu Jahal itu bangkit dan ingin membela Abu Jahal, karena Abu Jahal adalah terkenal orang yang mengambil keputusan. Kalau ada musyawarah antara pembesar-pembesar kaum Quraisy, dia adalah orang yang akalnya cerdas, dia yang punya perkataan terakhir seperti hakim, makanya disebut digelari Abul Hakam. Nah, tatkala para pemuda itu bangkit ingin menolong Abu Jahal, ingin melawan Abu Jahal buat jangan, biarkan Hamzah pergi, karena saya telah menyakiti keponakannya. Kemudian Hamzah saat itu datang menemui Nabi dan mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. 3 hari setelah itu Umar pun masuk Islam. Cerita Umar masuk Islam.